أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hukum ziarah kubur. Sekarang hukumnya, ziaratul kubur lirijal, ziarah kubur bagi laki-laki, muttafaqun alaihi indal ulama. Ulama sepakat kalau ziarah kubur bagi laki-laki maka disunahkan. Nek ulama berpendapat sampean wong lanang ziarah ke kuburan maka hukumnya sunnah. Semua ulama sepakat, tidak ada yang berbeda. Yang berbeda adalah mukhtalifun fil nisa. Yang berbeda hukumnya adalah tatkala ziarah kubur bagi para wanita. Sing ulama berselisih pendapat. Hukum yang pertama, laki-laki berziarah kubur hukumnya sunnah. Tapi untuk perempuan ulama berbeda pendapat. Amma syawab, maka adapun remaja putri, perawan, gadis, fahuri mengalaihinna al-huruj, diharamkan untuk ikut ziarah kubur. Nek anak remaja weton, bocah weton, apa mending zaman siki. Wong mengkuburan bocah weton, weton mudelek. Sampean kebegat kadingan akhirat wong belum budel. Iki jajar. Ya itu permasalahannya gitu. Permasalahannya wong ziarah kubur kan tujuannya supaya mengingat kampung akhirat. Bagaimana mungkin kemudian seorang ingat kepada kampung akhirat sementara di tempat itu terdapat fitnah yang melanda kepada kaum laki-laki. Sehingga ulama mengatur hukum untuk remaja putri maka diharamkan untuk ikut berziarah kubur. Remaja putri aja. Sampai nang gendeng wong mati lagi meresapi, oh iya yang esuk bakal lewe nyung ninggal nang kanan wong wedon ayo jenengan delang. Ilang sampean ngomong akhirat iku maksudnya. Sehingga hal ini kemudian diharam, apalagi kalau kaum perempuannya memang tidak menutup aurat. Apa mending wong wedone sing kapasitas ora nutup aurat ya diharamani. Ini hukum ini kaum perempuan itu remaja putri yang diharamkan ini orang yang menutup aurat. Wong sing nutup aurat, apa mending sing ora nutup aurat. Tujuannya apa? Karena supaya mengingat kampung akhirat, mengingat kematian, sampean kalau suatu saat kemudian melihat seperti itu malah jadinya terfitnah. Mulanya remaja perempuan orang di sampean dua anak itu aja udi. Boxing tinggal sampai aja minum kuburan orang di hukumnya. Itu seperti itu. Hari ini kan ya, kalau di kampung-kampung, waduh, kumah anak bareng lanang wedon di siji. Iya. Kemudian berikutnya, wa amal qawangit, akan tetapi kalau remaja, kalau kaum perempuan yang ibu-ibu atau ibu muda, ibu tua, wong wedon yang bukan perawan atau gadis, famudahun lahun dzalika, maka hukumnya boleh untuk mereka berziarah kubur wajah isun, yaitu jais berarti uli. Nek wong wedon ibu-ibu hukum ziarah kubur uli dengan catatan mereka tidak berkumpul dengan kaum laki-laki. Jadi dengan catatan sampean ora dikumpul. Hari ini kan kumpul nang ini maksudnya satu tempat nang kono lanang anak wedon kudune sendiri-sendiri. Karena lanang karena wedon nonton apa? Itu maksudnya. Atau mungkin gantian lanang disit engko nembe wedon dengan catatan seperti itu boleh. Artinya menunjukkan hukum kalau kaum ibu-ibu kemudian ikut ziarah kubur tapi kemudian berkumpul dengan laki-laki ya tidak boleh. Wong nang kene uliye kami boleh ketika kemudian tidak berkumpul dengan kaum laki-laki. Yang seperti ini tidak ada perbedaan insya Allah menurut pengarang kitab, yaitu menurut kalangan ulama-ulama madhab. Hukum berziarah kubur berarti buat laki-laki boleh, bahkan disunnahkan. Buat perempuan, gadis-gadis atau remaja-remaja ini diharamkan. Kemudian untuk ibu-ibu maka diperbolehkan dengan catatan harus terpisah antara laki-laki dan perempuan. Itu seperti itu. Kemudian berikutnya, kenapa bisa seperti itu? Wa ala hadzal mana yakunu qauluhu alaihi wassalatu wassalam.
Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tadi. Bulan yang hadis tadi kan Rasulullah ngomong, "Zuru berziarahlah kalian nek nang bahasa Arab domira antum." Pola laki-laki bisa menguasai puasa yaitu pola perempuan. Berarti menunjukkan ziarah sopo panjenengan sedaya laki-laki ataupun perempuan. Berziarahlah kalian semuanya laki-laki atau perempuan. Kini secara arti bahasa al-kuburo menuju kuburan. Maka kalimat ini umum untuk laki-laki, untuk perempuan. Tapi ulama menghukumi dan membatasi terhadap permasalahan hadis ini sehingga kalimatnya nang kono nganggo kalimat laki-laki. Kalimatnya kan kalimat laki-laki. Kalau seandainya kita artikan sesuai laki-laki kan nang kono berarti perintahnya wong itu mana enggak? Wong zuru artinya antum, domirnya antum artinya kalian semua laki-laki. Itu maksudnya. Ini yang belajar bahasa Arab. Abu bisa canggih banget. Dan berikutnya, wa amma maudinun aw waqtun yukhsha fihi al-fitnatu. Tempat dan waktu atau tempat yang sama atau waktu bersamaan jika kemudian berkumpul antara laki-laki dan perempuan yaitu dikhawatirkan terjadi fitnah, maka kemudian yang seperti ini fala yajuzu wala yakhilu, oleh pandangan Islam tidak dihalalkan dan tidak boleh. Sampeyan berarti sunai bebojo kalau minum kuburan aja udah aja ngomong lanang toknya supaya dewek-dewek sampeyan wetun-wetun baik gue. Karena ini hukum yang hari ini permasalahan seperti ini sudah banyak dilanggar oleh kaum muslimin. Sehingga mengkuburan orang di sini, kudune mengkuburan itu seperti kita beramal soleh, bisa menambah keimanan. Tapi hari ini malah tidak, malah terkadang lebih besar fitnahnya dibandingkan sisi manfaatnya. Kudune ngeling-ngeling mati, kudune ngeling-ngeling akhirat, malah kemudian kaum laki-laki banyak yang terfitnah. Dan berikutnya, dikhawatirkan apabila kemudian seorang laki-laki berkumpul di satu tempat, di satu tempat atau di satu waktu, di kuburan atau di tempat-tempat tertentu, yaitu kemudian mereka berkumpul dengan kaum wanita, takutnya kemudian terjadi fitnah. Yang seharusnya kemudian mereka tatkala pulang dari ziarah yaitu ziarah ke makam-makam atau kuburan-kuburan, mereka seharusnya mendekat, ingat kepada kampung akhirat, malah justru mereka membawa pahala sekaligus dosa. Ziarah kubur berpahala, tapi kemudian kudune pahala tok malah gawa dosa karena terfitnah di dalamnya percampuran antara laki-laki dan perempuan. Maka yang seperti ini jelas terkait masalah hukum ziarah kubur. Ini masalah hukum terhadap permasalahan ziarah kubur. Hari ini kan permasalahan ini sudah tidak pandang bulu. Sampai ngono-ngono. Nek ningali wong mati takziah saja. Takziah kan kumpul di sisi kan. Kayak gitu nek menurut fikih Islam, si jenengane wong takziah maka tempat untuk perempuan sendiri. Hari ini tidak, ada depan, malah kadang-kadang jajaran, malah kadang-kadang nang kono wong wedon kene wong lanang kepriwe jajar. Kudune sampean takziah mengingat kepada kematian, ingat kepada kampung akhirat, malah akhirnya kemudian jadi fitnah. Apalagi di zaman kita hidup ini, terkadang kaum perempuan menggunakan pakaian-pakaian yang mengundang syahwat, sekalipun mereka pergi menuju takziah. Yang ngau takziah, wis nganggo ya ngau cidung, cuma kemudian bajunya nepak, akhirnya jadi fitnah. Nah, itu maksudnya. Ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena tujuannya nangkene adalah ingat mati, men sampean kelingan akhirat kan disuhud di dalam kehidupan dunia. Makanya kemudian disinggung terkait masalah hukum dalam perkara permasalahan ini. Ada pertanyaan mungkin terkait masalah ini, cukup jelas lah. Tidak ada, saya kira pemahaman yang seperti ini cukup jelas di kalangan kaum muslimin. Cuma sudah terlanjur kaum muslimin itu salah. Ya, akhirnya salah wis kaprah ya jadinya ya seperti hari ini kita hidup. Jadi wis biasa salah, akhirnya sing wis salah seolah-olah jadi biasa saja. Kita kembalikan ke ajaran Islam. Jadi suatu saat kalau panjenengan punya jadi sahibul musibah, jenengan harus pandai-pandai mengatur tempat. Ki wong lanang, ki wong wedok. Kuwi.
harus terpisah, baik di tempat nasyahnya ataupun di kuburannya jika perempuan-perempuan hendak ikut ke kuburan. Maksudnya seperti itu. Dan berikutnya, waqad ra'a ba'du ahlil ilmi, dan sungguh sebagian ahli ilmi berkata, anna la'ana an-nabiyyu, sungguhnya laknat Nabi kepada perempuan-perempuan yang berziarah kubur. Karena ada hadis Nabi ana sing ngomong, la'ana an-nabiyyu, Nabi melaknati kepada wanita-wanita yang berziarah kubur. Ana hadis seperti itu. Cuma karena qabala, hadis itu sebelum ada rukhsah. Rukhsah berarti keringanan hukum di dalam perkara permasalahan ziarah kubur. Jadi sebelum adanya rukhsah, wong wedon-wedon dilarang untuk berziarah kubur. Bahkan Rasulullah ngomong dilaknati. Kalau menurut hemat kami, diantaranya seperti itu. Mbok kumpul di fitnah. Yang kedua, kaum perempuan itu lebih cenderung feminim. Engkau menang kuburan malah dadine menangis yang pada dasarnya bukan nangis rahmat tapi menangis meratap. Bojone dhewe kerep dikubur wis begitu nembe bae diuruk lemah sepacul. Dhewe kayak kuning-kuning nang kuburan gitu jajan. Wong kan sifatnya seperti itu. Sehingga dulu Rasulullah pernah melarang. Rasulullah pernah melarang terhadap masalah perempuan-perempuan berziarah kubur. Tapi begitu kemudian ada rukhsah, maka Rasulullah membolehkan laki-laki dan perempuan dengan catatan kaum laki-laki dan perempuan tidak berkumpul dalam satu tempat atau dalam satu waktu. Nah, yang seperti ini cukup jelas terkait masalah hukum ziarah kubur. Dan berikutnya,